Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Unity atau kesatuan. Dari firman Tuhan ini saya harap bisa membantu saudara semua di dalam mewujudkan kesatuan atau kerukunan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam komunitas kita, di dalam komunitas pekerjaan, dan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama tentang kesatuan atau kerukunan. Nah, saudara, tentu kita tahu bahwa ketika ada kesatuan, maka di situ akan ada damai sejahtera. Di mana tidak ada kesatuan, maka di situ ada pertikaian. Nah, kalau diharuskan untuk memilih, saya secara pribadi lebih memilih untuk adanya kesatuan. Karena ketika ada kesatuan, di situ ada damai sejahtera. Kalau tidak ada kesatuan, di situ ada perpecahan. Jadi menurut saya, kesatuan itu merupakan sebuah energi yang positif yang harus kita bangun dengan sengaja. Kesatuan harus kita bangun dengan sengaja karena di mana ada kesatuan, di situ ada damai sejahtera. Kita perlu tahu bahwa kesatuan tidak otomatis muncul tanpa diupayakan. Karena itu rumah tangga yang penuh kesatuan, gereja yang penuh kesatuan, tim pelayanan yang penuh kesatuan, itu kalau kita ingin mewujudkan kesatuan, semuanya harus disengaja sehingga akumulasi segala kegiatan-kegiatan yang ada bisa memanifestasikan kesatuan di dalam komunitas kita. Nah, mari kita belajar kenapa kita harus mewujudkan kesatuan di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan sampaikan satu hal pada hari ini, karena kesatuan merupakan salah satu sifat ilahi dari Allah yang kita sembah. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, Alkitab berkata seperti ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa atau Allah Bapa, Firman atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, Alkitab menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah 3 pribadi tetapi satu kesatuan. Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dan Allah Putra Yesus Kristus adalah Allah yang terdiri dari 3 pribadi, tetapi mereka bertiga adalah satu kesatuan. Hal ini dikuatkan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7, yang memberi kesaksian atau yang memberi kesaksian tentang keselamatan adalah 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka semua di dalam kepribadian mereka, di mana Allah mempunyai 3 pribadi, tetapi mereka, Alkitab katakan, adalah satu. Nah, menarik sekali, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, tetapi mereka itu Allah, dan Alkitab menyatakan mereka itu satu. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah memiliki warisan sifat ilahi yang harus kita teladani, yaitu meskipun mereka terdiri dari 3 pribadi sebagai Allah, tetapi mereka satu kesatuan. Menariknya, unity atau kesatuan adalah salah satu sifat ilahi yang harus kita warisi. Karena itu kenapa kita harus bersatu? Ya karena Allah yang kita sembah secara teologis mempunyai salah satu sifat ilahi, yaitu kesatuan di dalam teamwork mereka. Kita bisa melihat ketika dunia diciptakan, ada penampakan Allah Tritunggal di situ. Alkitab berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah yaitu Roh Kudus. Ketika penciptaan ada, Roh Kudus, Allah Roh Kudus melayang-layang. Kemudian Allah firman atau Allah berfirman, yaitu Allah Putra, menciptakan, dan Allah Bapa menciptakan seluruh alam semesta. Di sini kita tahu bahwa ketika peristiwa penciptaan ada Allah Roh Kudus, ada Allah Putra, ada Allah Bapa di situ, dan ketiganya unity, satu kesatuan di dalam menciptakan alam semesta yang indah ini, saudara. Dan tidak hanya itu, Alkitab juga mencatat bahwa ketika
Allah Putra turun ke dunia ini, ketika dibaptis Allah Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan Allah Bapa berfirman, dialah anak yang kukasihi. Nah saudara, dari beberapa bukti ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, terdiri dari 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, tetapi mereka memiliki unity, memiliki kesatuan di dalam teamwork mereka ketika mereka menjalankan tugas mereka sebagai Allah. Di dalam peristiwa pembaptisan mereka bertiga hadir. Di dalam peristiwa penciptaan, Allah Roh, Allah Bapa, Allah Putra juga hadir di situ. Nah, kalau Allah yang kita sembah memiliki sifat ilahi, yaitu menyukai atau mempraktekkan tentang unity atau kesatuan, sudah seharusnya kita sebagai anak-anaknya juga mewarisi DNA tentang unity ini, tentang kesatuan. Karena itu di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, mari kita mengupayakan dan membangun dengan sengaja sebuah kesatuan di dalam komunitas kita. Jangan suka berselisih, jangan suka keterpecah belahan, jangan suka perselisihan, jangan suka pertengkaran. Tetapi mari kita menyukai dan mengupayakan unity, kesatuan dan kerukunan. Karena itu sifat ilahi dari Allah yang diwariskan kepada kita. Nah, saya adalah seorang anak dari orang tua saya. Orang tua saya memiliki sifat-sifat tertentu. Ayah saya dan ibu saya memiliki identitas fisik tertentu, warna kulit, bentuk mata. Dan ketika mereka berdua menikah, ayah saya dan ibu saya menikah, maka lahirlah saya dan anak-anaknya, saudara-saudara saya. Nah, menariknya kami sebagai anak-anaknya memiliki kemiripan dengan orang tua kami. Saya mewarisi sifat-sifat ayah saya mewarisi sifat-sifat ibu saya. Saya mewarisi warna kulit, bentuk mata, bentuk tubuh ayah saya dan ibu saya. Nah, ini merupakan hal yang wajar, karena seperti apa orang tuanya, ya seperti itulah anaknya. Ada kemiripan, ada identiknya. Nah, begitu juga ketika kita menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya saudara, kalau Allah yang kita sembah suka unity, suka kesatuan, suka kerukunan, bagaimana dengan kita? Kalau kita mirip dengan Allah yang kita sembah, maka kita suka dengan unity atau kesatuan. Tapi kalau kita suka perpecahan, kita suka bertengkar, kita suka mengacaukan sebuah komunitas dengan kebijakan-kebijakan kita, dengan tindakan-tindakan kita, dengan berita-berita WA yang kita bagi, kita suka memecah belah, itu tanda tanya besar. Saudara mewarisi sifat siapa? Karena itu di dalam hidup kita, kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita harus mengupayakan kesatuan? Karena sifat ilahi Allah kita suka unity. Mari bersama-sama di dalam rumah tangga kita upayakan kerukunan, kesatuan. Jangan suka berselisih, jangan terpecah belah. Mari dalam komunitas kita upayakan kesatuan dan kerukunan. Mari di dalam tim pelayanan yang kita pegang masing-masing, kita upayakan, kita bangun dengan sengaja sebuah kesatuan. Karena firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan akan turun di dalam kehidupan yang penuh dengan kerukunan. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila kita hidup rukun bersama. Alkitab berkata karena di komunitas yang rukun berkat Tuhan dicurahkan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara pada hari ini, siang hari ini belajar bersama-sama kalau Allah yang kita sembah mewarisi, memiliki sifat ilahi tentang unity. Mari kita sebagai penyembahnya juga mewarisi sifat tersebut dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, di dunia kita, di komunitas kita, di gereja kita, di komunitas kita. Tuhan Yesus memberkati.